Puji Tuhan. Haleluya, senang sekali ada di rumah Tuhan. Kalau di Mazmur dikatakan, aku bersuka cita ketika ada yang mengatakan mari kita ke rumah Tuhan. Gitu. Jadi semoga Bapak Ibu Saudara ada di dalam sukacita karena ada seseorang yang mengingatkan Anda, mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ayo kita ke rumah Tuhan. Dan semoga pada gilirannya, kemudian Bapak Ibu Saudara juga jadi orang-orang yang demikian, yang mengingatkan anak kita, ayo ke rumah Tuhan. Mengingatkan suami kita, ayo Pak ke rumah Tuhan. Mengingatkan istri kita, orang tua kita mungkin, mertua kita, menantu kita. Siapapun mereka yang kita kenal, ayo kita ke rumah Tuhan. Kemarin adik saya dari Singapura datang ke sini. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak tahu, orang tua saya melahirkan hanya 2 anak. Ya, jadi yang pertama Roy, yang kedua Jeff. Terus adik ini dari mana? Ya, ada suatu ketika 2 orang anak kecil, perempuan kecil dititipkan di rumah kami di Beji di Jawa Timur. Untuk kemudian sama-sama besar di sana, tetapi mereka setelah 1 tahun pindah ke Singapura. Tapi ya sampai sekarang saya masih menganggap mereka sebagai adik, gitu ya, karena pernah 1 tahun tinggal bersama, ya, makan bersama, mandi tidak bersama tentunya karena dia perempuan, ya. Tapi setiap kali ada tangisan di rumah, mama saya tahu, oh Jeff sudah pulang gitu. Karena ada yang menangis. Jadi saya suka sekali menggoda mereka berdua, sekarang sudah besar-besar. Dan kemarin dia datang dan mengatakan kepada saya, ada seseorang di tempat kerja saya mengingatkan, ayo ke rumah Tuhan. Ya, ada sebuah gereja yang cukup besar di Singapura, rata-rata jemaatnya usia berapa? 22 tahun. Jadi sangat-sangat muda yang hadir. Kalau di kita kira-kira 60% di bawah 40 tahun, 40% di atas 40 tahun. Ya, kalau jemaat Mahanaim. Jadi jemaat yang dia diajak itu sangat muda. Dan dia senang karena ada seseorang yang mengajak dia ke rumah Tuhan. Nah, semoga Bapak Ibu Saudara nanti di tempat kerja atau dimanapun ada juga bisa mengajak seseorang ke rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nanti kasih tahu kami di staff di depan. Ini teman kerja saya, ini karyawan saya, ini bos saya ajak ke rumah Tuhan. Jadi senang sekali kita berada di rumah Tuhan. Ini adalah sukacita kita untuk kemudian kita bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. Ya, tahun ini kita bicara tentang melayani, Bapak Ibu Saudara, tentu saja sudah diingatkan ya dari bulan ke bulan mengenai melayani keluarga, melayani komunitas keluarga Mahanaim, ya, kemah, komunitas kecil kita, melayani gereja. Tetapi saya harap kita memasuki bulan yang baru, memahami kita juga butuh kuasa untuk kemudian bisa melayani. Catatan khotbah yang saya akan sampaikan ada di alamat web yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda punya koneksi ke internet, tentu saja akan membantu untuk melihat secara keseluruhan apa yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Judulnya, kuasa untuk melayani. Ya. Karena ini yang kemudian menjadi tema kita di bulan Mei. Kuasa untuk melayani. Jadi kita butuh melayani, kita butuh bisa melayani dengan kuasa. Dan kuasa itu juga pada gilirannya memampukan kita untuk melayani. Kalau Bapak Ibu Saudara buka Alkitab di dalam Kolose, pasal yang pertama, ayat yang ke-11 dan 12. Ya. Kolose
pertama, ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1, ayat 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Dalam terjemahan lain disebut kerajaan terang. Jadi kuasa kemuliaan itulah kuasa dari Allah. Kuasa yang sifatnya infinite, bukan finite, bukan yang sementara, tetapi dia infinite. Ya, tidak terhingga dan tidak ada akhirnya. Kalau kuasa di dunia selalu ada batasannya. Presiden kita selalu dibatasi 2 periode. Meskipun dulu sempat lebih dari 2 periode. Gitu ya. Kuasa dimanapun tidak ada yang bisa bertahan. Ada kekaisaran Romawi, kuasanya sekian ratus tahun tapi berakhir juga. Dinasti-dinasti di Tiongkok, mereka punya batasan dari kuasa mereka. Jadi selalu ada batasan untuk kuasa, tetapi ada sebuah kuasa, suatu kuasa yang bergerak sampai kemuliaan, sampai kekekalan. Itulah kuasa Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu memampukan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, untuk menjadi bagian di dalam kerajaan terang. Untuk kemudian sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kehidupan Kristen kita ini kan tidak lepas dari kuasa Roh Kudus. Bahkan gereja kita, ya meskipun orang Tegal biasanya menyebutnya Gereja Mahanaim, tetapi sebenarnya GPDI itu adalah singkatan dari Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, sampai sekarang anak saya usianya 2 tahun 5 bulan masih belum bisa bilang GPDI. GPD, GDPI, bingung. Gitu ya. Mahanaim, Manahaim, dan lain sebagainya. Bahkan dulu sempat undangan pernikahan saya, ditulisnya GPDI Manahaim. Ya, kami baru sadar 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, wah stikerin semua sama tukang undangannya. Karena masa staf Mahanaim tidak tahu mengeja Mahanaim gitu kan, waduh malunya kurang luar biasa itu saat itu. Gitu ya. GPDI Mahanaim adalah gereja Pantekosta. Maksudnya kehidupan gereja ini didasari oleh kuasa Roh Kudus. Ini bukan karena denominasinya, tetapi secara keseluruhan kekristenan itu tidak bisa lepas dari kuasa Roh Kudus. Tidak ada yang bisa punya kuasa yang menggerakkan kita secara murni. Ya, secara murni. Orang bisa saja menjadi baik karena ada tujuan, ya. Karena dia, kayak kalau saya menjadi baik, nanti akan ada karma baik. Tahu ya, ada agama-agama yang percaya seperti ini. Bahkan beberapa orang Kristen masih percaya dengan karma. Ya, saya pernah menyampaikan ini kalau saya nggak salah di keluarga muda. Ya, mengenai karma. Kenapa kemudian itu tidak sesuai dengan pemahaman kita di dalam kekristenan. Ya, ada juga di alamat web tadi kalau Bapak Ibu Saudara mau cari khotbah itu. Jadi banyak orang yang melakukan hal-hal atau melayani tetapi tidak melayani dengan hati yang murni. Terlebih lagi kalau kemudian itu dalam jangka yang panjang. Dari dulu kita tahu Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Ya, tetapi sampai sekarang kita belum melihat bahwa kedatangan Tuhan itu akan terjadi misalnya besok atau minggu depan atau bulan depan. Jadi perjalanan kekristenan kita itu membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Saya melayani ini harus sampai kapan? Saya berbuat baik harus sampai kapan?
Ya kita harus mengerjakannya sampai hari Tuhan itu datang. Tapi apakah kita kuat kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita kuat melakukannya 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Tetapi setelah sekian lama, kemudian motivasi kita berubah, pemikiran kita berubah. Karena kalau tidak demikian, pasti orang-orang akan bisa melayani dalam jangka waktu yang lama. Tetapi kenyataannya ada saja orang-orang yang setelah sekian tahun melayani, kemudian mereka berubah pikiran. Ya. Jadi pelayanan itu bisa berubah karena ini kuasa di belakangnya itu dibutuhkan untuk melakukan pelayanan itu dengan tekun dan sabar. Bapak Ibu Saudara yang melayani pagi hari ini, ya, mulai dari yang di mimbar ini sampai yang ke depan, bahkan sampai ke lapangan parkir. Apakah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, kita masih bisa berkata, aku setia melayani Tuhan. Sekarang kita bisa bilang, wah lagi semangat nih misalnya. Apalagi ada motivasi lain gitu ya, di antaranya. Saya selalu menggoda rekan-rekan menggoda dalam tanda kutip ya, rekan-rekan di Beji, di Sekolah Alkitab Batu, bahwa dulu saya pernah terjebak dalam motivasi yang salah ketika menyembah Tuhan. Kenapa? Karena menyembahnya supaya dilihat orang. Ya, apalagi waktu itu belum menikah kan, jadi supaya mendapatkan hati perempuan Kristen yang ada di satu ibadah itu, lalu kita berusaha untuk menyembah dengan keren. Dia ngelihat nggak ya? Dia lihat nggak ya? Ya, jadi ketika nyanyi mataku tertuju padamu, jadi munya bukan ke situ, munya ke samping. Dia ngeliatin nggak ya? Dia ngeliatin nggak ya? Motivasi kita bisa banyak sekali dalam melayani Tuhan. Ya, karena itu kita butuh kuasa ini. To make sure bahwa pelayanan kita pure, pelayanan kita murni di hadapan Tuhan. Nah, pemahaman tentang Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, itu lekat ya kaitannya dengan kemudian ketika kita berusaha untuk memahami Trinitas. Pernah dengar ya mengenai hal ini ya? Trinitas atau ketiga Allah Tritunggal ya. Allah yang 3 tetapi satu tetapi 3. Tidak pernah ditulis secara eksplisit di dalam Alkitab, tetapi kita bisa melihat banyak contohnya ya. Ketika kemudian Yesus dibaptis misalnya, ya, ada suara Bapa, kemudian ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati yang hinggap di atas Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa Trinitas itu konsepnya ada. Nah, ketika kita berusaha memahami Roh Kudus, kita ingin tahu apa posisi Roh Kudus itu di dalam keilahian. Ya, secara singkat tentu saja dia adalah oknum yang ketiga, ya, setelah Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah kenapa kalau doa berkat, kita berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika Anda dibaptis, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anda menikah, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bahkan ketika ada, Bapak Ibu Saudara, ya, semoga tidak dalam waktu yang dekat, dikuburkan, dilakukan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Trinitas atau Tritunggal ini kemudian lekat sekali dengan pemahaman kita nanti di mana Roh Kudus ini. Nah, memahami Trinitas itu selalu biasanya dilakukan dengan memberi ilustrasi-ilustrasi. Ya, ilustrasi ini adalah perumpamaan, sesuatu yang sering juga kalau di Alkitab Yesus pakai. Ya, untuk memahami ini. Tetapi sampai sekarang memang tidak pernah ada ilustrasi yang benar, yang bisa tepat menggambarkan tentang Trinitas.
Karena memang ilustrasi itu hanya membantu pemahaman. Sekali lagi ya, ketika Bapak Ibu Saudara melihat perumpamaan di dalam Alkitab atau kisah di dalam Alkitab, ya, cerita ya, bukan kejadian nyata, maka kemudian kita harus paham bahwa perumpamaan atau ilustrasi itu hanya membantu main message, ya, pesan utamanya. Jadi dia bukan definisi dari hal yang ingin disampaikan. Misalnya kerajaan Allah adalah seperti seseorang yang sedang mendapatkan permata gitu ya, batu yang berharga di sebuah ladang. Ya kan, kita harus bisa paham maksudnya tentang keberhargaan itu dan bagaimana seseorang ingin memberikan semuanya untuk mendapatkan hal yang berharga itu. Ya, kita nggak bilang bahwa kemudian firman Tuhan itu ada harganya atau lebih mahal daripada batu permata, daripada benda-benda berharga secara dunia. Ya, kalau Anda pergi ke bank, Anda bawa Alkitab Anda, kemudian saya mau narik 1 miliar dong, tuker dengan Alkitab ini, kan Anda diketawain. Ya, karena bukan itu maksud berharganya. Demikian juga dengan ilustrasi. Ada beberapa ilustrasi sebenarnya ketika kita memahami Trinitas. Bahkan di awal tahun 2000, ya, pernah ada film yang terkenal. Bapak Ibu Saudara pernah lihat gambar 3 orang ini? Pernah? Ada yang nggak pernah lihat ya? Oh, saya nggak ngerti siapa itu londo-londo di belakang. Itu bukan londo-londo, yaitu aktor dan aktris Hollywood. Ada film yang namanya The Matrix. Wah, ini legend banget. Karena film trilogi ya, tentang bagaimana kita hidup di dalam dunia yang paralel gitu ya. Bahkan dunia nyata itu bukan dunia yang nyata sebenarnya. Nanti kalau Bapak Ibu Saudara tertarik bisa cari tahu. Tetapi saya tidak mendorong untuk Anda kemudian harus menonton. Tetapi film ini pernah ada, The Matrix. Dan lucunya ada beberapa orang yang memakai ini sebagai ilustrasi kekristenan. Yang di tengah pakai kacamata hitam, tiga-tiganya pakai kacamata hitam. Yang di tengah, yang laki-laki keren itu Keanu Reeves, dia memerankan tokoh Neo. Ya. Oh, Neo itu the one, berarti dia ini adalah kalau di dalam Trinitas Yesus, katanya begitu. Lucu ya, orang-orang bikin seperti itu. Menurut saya make sense kalau kemudian kita lagi berbicara di ruang publik yang kemudian banyak orang-orang yang tidak memahami kekristenan, ini akan membantu tentu saja, tetapi kan tidak menggambarkan. Ya, yang di sebelah kanannya itu adalah Bapa, gambaran Bapa, sebelah kirinya dia adalah Roh Kudus, bahkan namanya adalah Trinity di dalam film itu. Ya, ini film tahun 2000-an kalau Anda tahu. Tetapi sebenarnya ada pemahaman ilustrasi mengenai Trinitas yang sering saya dengar dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara pernah dengar. Salah satunya adalah ilustrasi tentang air. Pernah dengar tentang ini? Bahwa Tritunggal itu seperti air. Dia bisa jadi zat cair, bisa jadi zat padat, bisa jadi zat gas, gitu ya. Ketika dia dipanaskan mencair, ketika dipadatkan jadi es, jadi zat padat. Ketika dipanaskan sampai titik didih, dia bisa menguap menjadi uap air. Ya. Oh, berarti Tuhan seperti itu. Oh, Tritunggal seperti itu. Nah, ini masalahnya di situ, bahwa kemudian kita berpikir bahwa Allah hanya bisa ganti-ganti bentuk saja. Oh, dia sekarang jadi Bapa, nanti kemudian oke, ganti ya, sekarang saya jadi anak. Oh, ganti ya, saya sekarang jadi Roh Kudus. Bukan seperti itu. Ya, sekali lagi ilustrasi itu bisa menyesatkan. Itulah kenapa hati-hati dengan ilustrasi. Anda harus paham maksud di belakangnya. Atau kemudian ada juga ilustrasi yang kedua, ilustrasi matahari. Pernah dengar tentang ini? Menggambarkan, oh, Tritunggal itu seperti matahari. Kenapa? Bapa itu kemudian menjadi bendanya, gitu ya, menjadi sumbernya. Kemudian cahaya matahari yang terlihat itu adalah
Yesus, karena kita bisa melihat Yesus. Kemudian panas dari matahari itu, itulah Roh Kudus, karena kita bisa merasakan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Sepertinya benar, bahkan kalau kita lihat ayat-ayat di Mazmur 36 ya, Mazmur 36 ayat yang pertama, ayat yang ke-10, itu menggambarkan tentang Allah sebagai sumber. Kemudian Yohanes 1 ayat 9 bicara tentang firman itu terang ya, Yesus itu terang, cahaya. Dan kemudian di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 sampai 4 ketika murid-murid di kamar loteng ada lidah-lidah api yang turun, kemudian mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Wah, kelihatannya ini ilustrasi yang perfect untuk menggambarkan Trinitas. Tidak juga. Ya, kenapa? Karena ilustrasi ini kemudian mereduksi peran cahaya atau panas itu jadi seperti efek saja. Oh, karena itu efek dari Bapa. Jadi sebenarnya Bapa lah. Ya. Kemudian mereka itu sebenarnya hanya turunan dari Bapa. Bukan seperti itu. Ya, kalau kita memahami Trinitas, masing-masing oknum Allah itu adalah pribadi yang kemudian memiliki relasi. Ya, kalau Anda lihat gambar segitiga ini, ya, ini gambaran lah kira-kira dari ilustrasi matahari itu. Bapa, kemudian ada Anak, dan ada Roh Kudus. Ya, jadi tetap sebenarnya tidak menggambarkan dengan sempurna. Tetapi kalau ini menjadi alat bantu kita, tentu saja bisa ya untuk sekedar memahami. Tetapi apakah ini esensi Trinitas? Bukan. Trinitas jauh melebihi dari fenomena-fenomena ini. Kemudian yang terakhir yang saya pernah dengar adalah ilustrasi tentang 3 lingkaran. Gambarannya ada 3 lingkaran, yang satu melambangkan satu pribadi gitu ya, kemudian ketiganya saling beririsan gitu ya, sehingga kemudian ada satu hakikat keilahian. Nah, ilustrasi ini juga punya kelemahan. Kenapa? Karena akhirnya gambarannya nggak dinamis. Gambarannya sepertinya harus selalu ada di posisi yang sama. Padahal masing-masing oknum Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dinamis. Mereka bekerja, masing-masing bisa bekerja dalam waktu yang sama. Itulah kenapa kemudian di momen baptisan Yesus itu gambaran yang menarik. Karena ketiganya muncul di satu scene, di satu kesempatan yang sama. Jadi nggak bisa kemudian kita pisahkan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di saat yang sama kita tidak bisa menggambarkan bahwa mereka itu selalu harus diam dalam satu kesatuan. Ya. Jadi manusia bahkan bisa melihat lingkaran-lingkaran ini jadi seperti 3 Allah yang berbeda gitu ya. Kalau saudara Bapak Ibu Saudara lihat gambaran ini ya. Seperti oh iya berarti benar. Tuhannya orang Kristen ada 3. Karena ilustrasinya ada 3 lingkaran. Enggak seperti itu. Sekali lagi ilustrasi itu hanya membantu pemahaman kita. Kalau Anda berusaha untuk menjelaskan kepada orang, Anda harus garis bawahi sebelum memberi ilustrasi ya. Bahwa ilustrasi ini hanya alat bantu saja. Secara esensi, ya, Tuhanku itu satu. Tetapi dia ada di dalam 3 pribadi yang dinamis. Yang sering kali kemudian secara teologis, kalau Bapak Ibu Saudara belajar teologi, orang-orang gambarkan seperti segitiga ini. Bahwa Bapa itu bukan Anak, Anak itu adalah Bapa, adalah Roh Kudus, tetapi dia juga bukan Bapa. Jadi ada pemisahan, ada distinguish role, tetapi di saat yang sama mereka adalah Allah.
Susah untuk memahaminya, karena itu disebut sebagai misteri. Ya, itulah kenapa kemudian disebut misteri. Kenapa? Karena kita manusia tidak mampu memahaminya. Misteri Trinitas atau misteri Tritunggal. Lah siapa sih kita manusia kemudian berusaha untuk memahami Sang Pencipta kita? Kita hanya bisa memahami melalui apa yang Tuhan kemudian berikan akses kepada kita, yaitu firman Tuhan. Dan ini yang kemudian kita percayai. Satu hal yang pasti, ketika kita nanti di surga, kita akan melihat sosok seorang. Ya, gembala pernah khotbahkan ini. Seorang itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena Bapa ada di dalamnya, Roh Kudus ada di dalamnya. Dia adalah gambaran yang terlihat dari Allah Tritunggal. Ini yang pasti, ini yang diberitahukan kepada kita. Tetapi apakah kemudian kita bisa memahami Tritunggal secara kemudian kita bandingkan seperti hal-hal yang ada di dunia? Enggak mungkin. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa menggambarkan Allah ya, secara sempurna ya di dalam hal-hal yang ada di dunia. Sehingga kita tahu bahwa sekarang Roh Kudus adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Allah Tritunggal. Dia mampu, dia punya kuasa, dan dia bekerja setelah kemudian kita memahami hubungan antara ketiganya. Sehingga kita bisa melihat Roh Kudus bekerja dari zaman penciptaan, tapi dia juga bekerja sampai sekarang. Nah, Yesus pernah berkata tentang Roh Kudus. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat ketika Yesus ada di muka bumi, ia berkata ada kuasa, ada kemampuan yang akan diberikan kepada orang yang setia menantikan janji Allah. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya, ini ayat yang sangat terkenal. Ketika Yesus sebelum naik ke surga, dia berkata, ya, tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun di atas kamu. Ya, jadi kuasa inilah yang kemudian sekarang yang paling relevan buat kita. Ya, kita tidak sedang merayakan keberbedaan antara Tritunggal ini, tetapi yang paling relevan buat kita sekarang adalah karya Roh Kudus. Kenapa? Karena inilah yang diberikan kepada kita. Yesus yang berkata sendiri. Yesus naik ke surga, siapa? Allah yang kemudian bekerja di tengah-tengah kita, Allah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa di awal tadi saya katakan harusnya gereja nggak bisa lepas dari kuasa Roh Kudus. Anda bisa bangun sistem, Anda bisa bangun kreativitas macam-macam untuk menjalankan gereja, tetapi tanpa Roh Kudus harusnya gereja itu tidak ada. Karena ada Roh Kudus lah gereja itu ada. Nah, janji Allah Yesus pernah sampaikan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 kan, tentang Roh Kudus yang bisa menolong, Roh Kudus yang bisa menyertai, pribadi yang bisa menolong dan menyertai kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini menjadi keyakinan, menjadi pengharapan kita bahwa saya menyembah Allah yang menolong saya, Allah yang menyertai saya, bukan Allah yang tinggal jauh di sana yang saya harus berteriak untuk kemudian dia bisa memperhatikan saya. Karena Roh Kudus itu ada di dalam saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nanti ya, di bulan ini kita akan merayakan kenaikan Yesus, dan kemudian ada 10 hari doa menantikan pencurahan Roh Kudus. Ya, saya berharap Anda belajar banyak tentang Roh Kudus di dalam hari-hari itu. Karena akan ada ibadah-ibadah baik di pagi maupun di malam hari, untuk kemudian membantu jemaat Tuhan hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Lalu apa yang kuasa itu bisa lakukan? Kalau kembali kita ke Kolose tadi yang kita sudah baca, di ayat 10 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Kolose pasal yang pertama.
sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, nggak cukup untuk kita diselamatkan. Puji Tuhan kalau ada beberapa dari kita yang dibaptis, kita melayani Tuhan, kita melakukan apa yang Yesus teladankan, dibaptis, bangkit. Wah, saya seperti Yesus, saya dikuburkan, saya bangkit, kan seperti yang kita rayakan ini tuh. Yesus disalibkan dan kemudian tubuh dan darahnya kemudian dikorbankan. Oh, saya juga mau seperti Yesus. Saya mati bagi dosa, saya bangkit dalam kehidupan yang baru. Tetapi ada tuntutan yang berikutnya supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi melayani itu bukan karena kita mengangkat tema itu, tetapi juga karena ini adalah bagian tidak terpisahkan dari kehidupan seorang Kristen. Kalau Anda adalah orang Kristen, maka Tuhan ingin kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan juga ingin kita bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Allah. Itulah kenapa saya mendorong Bapak Ibu Saudara meskipun belum ya. Nanti 2 minggu ke depan ya, kita masuk ke dalam doa 10 hari perayaan, setelah perayaan peringatan kenaikan Yesus. Saya harap Anda mendapatkan pengetahuan tentang Allah di situ dan melayani. Ya, jadi kuasa ini diberikan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu. Jadi gambaran yang dituliskan di dalam Kolose 1 ayat 10 itu adalah gambaran pelayanan, bukan? Kita melakukan yang baik untuk keluarga kita. Ya, Saudara, Bapak Ibu Saudara tidak dipanggil untuk menjahati mereka, bukan? Ada tempat penitipan anak di Yogyakarta. Saya lihat gambarnya, kalau anak saya diginiin gimana ya? Ya, anak-anak dititipkan tapi cuma diikat kakinya, dibiarkan cuma pakai popok, lontang. Aduh. Apakah karena dia bukan keluarganya kemudian dia melakukan perbuatan seperti itu? Tapi kan dalam pikiran saya harusnya perbuatan baik itu bukan hanya karena dia keluarga kita, tapi karena sebenarnya kita memang diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Ya, kita melakukan perbuatan baik untuk komunitas kecil kita, tempat tinggal Bapak Ibu Saudara, atau komunitas-komunitas ya seperti Kemah, keluarga Mahanaim. Anda melayani gereja Tuhan, Anda melakukan perbuatan baik di situ. Anda melayani kota, melayani bangsamu, Anda melakukan perbuatan baik di situ. Semua ini adalah bagian dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan kita butuh kuasa, kita butuh kekuatan untuk bisa melakukan hal ini. Semua pelayanan ini harus kita lakukan dengan alasan dan prioritas yang benar. Kenapa enggak mudah ketika kita melakukan sesuatu dengan alasan yang murni dalam jangka waktu yang panjang? Enggak mudah. Bahkan ada beberapa orang tua ya, dia melahirkan anaknya, setelah beberapa lama, wah anak ini kelihatannya enggak ada gunanya, saya jual aja deh. Jadi orang bisa melayani, tetapi kemudian kehilangan prioritas, kehilangan alasan kenapa dia mengasihi, kenapa dia melayani. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus mengerti prioritas yang benar. Di dalam Lukas 10 ayat 19-20, suatu ketika murid-murid Yesus datang setelah mereka melayani dengan mengusir setan dan banyak hal yang luar biasa. Tetapi kemudian Yesus kembalikan mereka, kasih briefing, kasih evaluasi kepada murid-murid itu. Hei, jangan bangga karena kamu bisa melayani. Tapi sebenarnya yang harus kamu banggakan adalah karena kamu sudah punya tempat di sorga. Karena namamu
tercatat di surga. Artinya apa? Keselamatan itu adalah esensinya sebenarnya. Pelayanan itu karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita tidak melayani supaya kemudian kita menabung keselamatan. Wah, saya pasti diselamatkan. Kenapa? Karena saya sudah banyak melayani. Enggak. Pelayanan itu karena karya Yesus. Ketika Bapak Ibu Saudara nanti angkat roti, angkat cawan anggur, harusnya kita mengingat bahwa inilah yang menyelamatkan saya, pengorbanan Yesus. Tapi sekarang bagian saya apa? Apa yang bisa saya lakukan? Kita perlu alasan yang benar, kita perlu prioritas yang benar, supaya kemudian kita bisa melakukan segala sesuatunya itu secara terus menerus, secara tekun, secara sabar. Banyak tantangannya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara bacakan tadi di dalam Kolose 1 ayat yang ke-11 dituliskan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kenapa? Karena melayani itu nggak mudah. Coba lihat di dalam keluarga saja. Bapak Ibu Saudara sudah menginvestasikan banyak kepada anak, tetapi anak ketika mereka masih kecil buang kotoran di mana-mana kan? Mereka bilang, gak ada gunanya nih saya kasih makan, jadi kotoran. Kan gak gitu ya, kita harus tetap tekun. Satu saat dia ngerti kok. Dia akan ngerti kapan dia bisa, dalam tanda kutip ya, mohon maaf, buang kotoran di tempatnya. Dan bukan saya yang melakukan. Kita tahu ada satu saat, tetapi kan waktu itu harus dijalani dengan tekun dan sabar. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani orang-orang, bosmu mungkin, aduh ini kelihatannya nggak ada perubahan. Atau Anda melayani, kelihatannya tidak ada perubahan. Harus ada ketekunan, harus ada kesabaran sampai kemudian kita bisa melihat buahnya. Dan karena itulah kemudian kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu minta kuasa Roh Kudus. Yesus pernah berkata di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13 bahwa kita harusnya minta. Roh Kudus itu diminta. Jadi memang dia diberikan seperti yang disebut di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kita juga ada bagian untuk meminta kuasa itu. Kenapa? Karena kita paham, Tuhan aku butuh kuasa itu untuk melayani Engkau. Ada kesulitan ya kalau kami kemudian berikan prasyarat itu, misalnya yang mau melayani di Mahanaim sudah harus penuh dengan Roh Kudus. Bagaimana kemudian kita bisa mengeceknya dan lain sebagainya. Tetapi dorongan ini datang pada pagi hari ini dari mimbar ini. Ayo minta kuasa itu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan. Supaya Anda bisa melayani keluargamu, melayani komunitasmu dan lain sebagainya. Tanpa hal itu kita tidak mampu melayani dengan tekun dan sabar, dengan kemurnian. Ada satu saat kita bisa kemudian meleset kalau kita nggak punya kuasa ini. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, buktinya ada di dalam Alkitab. 12 murid ketika Yesus ditangkap, hanya satu murid yang berani stay di dekat salib Yesus. Dekat salib Yesus, Yohanes namanya. Tetapi yang 11 lain, satu berkhianat, bunuh diri, 10 sembunyi masing-masing. Tetapi ketika Roh Kudus hinggap di atas mereka, gak ada yang bisa menghalangi mereka melayani Tuhan. Dari ke-11 murid dan satu yang kemudian diangkat ya, Matias yang diangkat menggantikan Yudas Iskariot. 11 murid. Sejarah mencatat, sejarah Alkitab, sejarah kekristenan mencatat, mereka martir semua. Jadi mereka mati karena melayani. Hanya satu saja yang mati karena usia, Yohanes. Bahkan dia sebenarnya sudah dibunuh, tetapi tidak mati, tidak meninggal juga. Akhirnya dia meninggal karena usia yang tua. Jadi
Roh Kudus itu yang memampukan. Kalau Anda nggak mampu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini minta Roh Kudus. Nanti ketika kita masuk di dalam perjamuan, kita juga ingat, saya bukan hanya berhenti di keselamatan, saya bersyukur saya diselamatkan, tetapi saya juga mau minta kuasa Roh Kudus, supaya saya bisa melayani dengan baik.